Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode At-Tikri, belajar bahasa Arab semudah berpikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Sebelum kita mulai pembahasan utama, kita awali dengan murajaah materi At-Tikri level yang pertama pada bagian zikir sesudah salat dan artinya pada halaman 18. Mari kita baca wahid ithnan thalathan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau Maha memberi keselamatan dan dari keselamatan, Maha berkata wahai Zat yang memiliki keagungan dan mulia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan dan kesalahan kecuali Allah SWT. Tidak ada sekutunya bagi kerajaan dan baginya impian, dan Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada apa yang memberi dan tidak ada yang memberi apa yang kami, serta ketika yang dimiliki seseorang tidak berguna baginya dari siksa-Mu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada sesembahan yang dapat kecuali Allah SWT. Tidak ada sekutu baginya, baginya ada
serta bagi pujian yang baik. La ilaha illallah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah. Kami menggunakan agama yang dunia meskipun orang-orang kafir membencinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa tidak ada sesembahan berkenan disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berikutnya kita lanjutkan murojaah materi pada pertemuan yang lalu. I'rab ayat yang pertama dari surat At-Takatsur pada halaman 83. Kita baca ayat dan artinya. Wahid, itsnan, tsalatsan. Alhamut takatsur, bermegah-megahan telah melelehkan kamu. Berikutnya kita baca i'rabnya. Alhamu, alha fi'lun mawdin mabniyun 'alal fathil muqaddarin 'alal alfil mamdudati muni'a bil zuhuriha at-ta'adduhu wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal mimu harfu jam'in at-takatsur fa'ilun marfu'un wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu. Dari i'rab ayat yang pertama surat At-Takatsur kita sudah mempelajari kaidah ke-67 tentang fa'il bagian yang pertama. Fa'il dalam bahasa Arab adalah isim marfu' yang berada setelah fi'il dan sebagai pelaku. Dalam ayat ini kata at-takatsur sebagai fa'il. Jadi fa'il dalam bahasa Arab, pelaku dalam bahasa Arab tidak mesti makhluk hidup manusia. Akan tapi terkadang sebuah kata benda itu bisa menjadi fa'il, menjadi pelaku. Fa'ilun. Kemudian kita sudah menambahkan contoh-contoh yang lainnya, di antaranya dalam surat Az-Zalzalah ayat 2, 3 dan 4. Berikutnya kita lanjutkan materi utama pada halaman 84, i'rab ayat yang kedua dari surat At-Takatsur. Saya baca. Hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kemudian kita baca menggunakan metode nurul bayan. Hatta syadda fathah, hatta syadda fathah, hatta
hatta alif mad tabi'i harakatan alif mad tabi'i harakatan hatta zura sakinah yura sakinah zurtu muzurtumu hatta zurtumu hamzatu waslin tasqutu waslan hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha lam qamariyah mudharah ma alif mad tabi'i harakatan ra sakinah 'indal waqfi al-maqabir hatta zurtumul maqabir. Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang kedua surat At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Sampai dikubur di dalam tanah. Artinya berhubungan dengan ayat yang pertama, kalian telah dilalaikan oleh berbanyak-banyakan atau bermegah-megahan, dan itu terus menerus. Baru sadar nanti kalau sudah dimasukkan di dalam kubur. Manusia mereka sibuk dengan urusan dunia, lebih mementingkan urusan dunia sehingga lalai dari taat kepada Allah, dan itu terus menerus. Baru sadar nanti ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, artinya sudah mati baru sadar. Tinggallah penyesalan yang tidak berguna. Hatta zurtumul maqabir. Kelalaian yang dilakukan manusia, lalai dari taat kepada Allah, sibuk dengan dunia, hal tersebut terus berlangsung, baru dia sadar ketika dia masuk ke dalam kubur, dan itu sudah tidak bermanfaat. Kemudian di antara faedah dari ayat ini, faedah dari ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz zurtum dari kata zara yazuru ziyaratan. Sudah masuk bahasa Indonesia, ziyarah. Zara yazuru ziyaratan, artinya mengunjungi, ziyarah. Tetapi dalam bahasa Indonesia kata ziyarah itu sudah mengalami pergeseran makna atau penyempitan makna. Kalau orang Indonesia mengatakan ziyarah, itu nanti hubungannya dengan makam atau kubur, sehingga digabungkan dengan kata ziyarah, ziarah kubur. Padahal dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab umum namanya ziarah, ya kepada teman itu juga ziarah, masih hidup ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengatakan mau kemana, mau ziarah kemana, ke teman udah mati gitu. Padahal dalam bahasa Arab itu betul sesuai dengan asal katanya dari bahasa Arab, ziarah itu artinya mengunjungi ya. Tapi kalau kita gunakan dalam konteks bahasa Indonesia, kalimat bahasa Indonesia menjadi salah, dan itu tidak masalah karena itu memang sudah kesepakatan dalam bahasa Indonesia. Hanya saja kalau kita melihat dari asal katanya, ziarah itu dalam bahasa Arab umum, baik pada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dalam bahasa Arab biasa mengatakan mengunjungi teman, itu bahasa Arabnya ziyaratus shadiq atau ziyaratus zamil, yang mengunjungi teman, pakai kata ziarah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia hal tersebut tidak dikenal ya. Namanya ziarah ya, keduaannya sama dengan ziarah kubur. Ziarah berarti masuk. Ziarah itu mengunjungi. Ziarah. Ziarah. Ada. Asal katanya zai alif ro, zaro yazul. Kalau takziah itu domirnya aja ya, anta ya. Takziah. Takziah itu tidak ada domir. Takziah itu masdar. Oh, masdar. Kalau dari kata azza, a'azza yu'izzu, atau azza
ya'uzzu ta'ziyatan, artinya membuat orang lain terhibur atau membesarkan hati orang lain, ta'ziyah. Kalau orangnya namanya Menghibur, ya. mu'azzizun dan mu'azzizat, mu'azzizin dan mu'azzizat. Saya pernah ditanya salah satu peserta bahasa Arab juga di Ngeprah itu, pernah ada yang tanya ada sebagian sambutan dari orang-orang yang mengisi di acara kematian, entah dari mubalek atau dari pihak pemerintah, itu mengatakan para takziyin dan takziyah. Betul tidak? Salah. Para takziyin dan takziyah itu tidak ada dalam bahasa Arab. Mungkin dia ingin mengambil bahasa Arab tapi dia tidak tahu. Akhirnya dia ambil takziyin, takziyah itu kalau tamak itu kan beda dalam bahasa Arab ya. Memang betul, tamak itu salah satu tanda yang menunjukkan perempuan, tapi takziyah itu bukan berkaitan dengan orang, itu adalah perbuatan. Takziyah itu artinya perbuatan menghibur. Ta'ziyatun itu perbuatan. Kalau pakai orang berarti dia harus pakai isim fa'il, mu'azzizun atau mu'azzizat, atau juga mu'azzizin dan mu'azzizat. Sehingga kalau dia mau pakai bahasa Arab, dia pakai para mu'azzizin sama mu'azzizat, mu'azzizin, mu'azzizat, bukan para takzin dan takziyah. Penting Pak, tenang. Saya ini sering salah ya. Ini sering salah ya. Itu saya pernah ditanya salah satu peserta bahasa Arab gitu. Pernah tahu ya? Mungkin dia penasaran, dia tanya takzin dan takziyah itu betul tidak? Saya jawab salah, itu bukan, tidak menunjukkan orang, itu menunjukkan perbuatan. Perbuatan menghibur Pak, tenang. Takziyin dalam bahasa Arab itu tidak ada. Tidak ada takziyin. Soal takziyah ada, tapi itu tidak menunjukkan orang. Kalau menunjukkan orang pakai isim fa'il, mu'azzizun dan mu'azzizat, atau mu'azzizin dan mu'azzizat. Itu baru benar sesuai dengan apa yang ingin disampaikan atau diungkapkan yang dituju. Oke. Banyak orang yang pakai salam taklim. Salam taklim. Dikata dengan sendiri salam taklim. Taklimnya apa ya? Taklim ini koyo ngene taklim. Aulalan mboten mangertos nggih. Nek karepe mungkin ya Takzim. takzim. Penghormatan. Salam bagus jangan ya. Nggih. Mu'azzin. Sekali-kali Pak bahasa Arab tuh Pak tenang. Campur-campur. Latihan Mas pelajaran ini tetap lagi. Berapa itu? Mu'azzizin, mu'azzin. Nek sering praktek nanti mudeng dhewe. Mu'azzizatun. Kalau kita ini pakai mansub berarti mu'azzizat. Makna sorof ya. Mu'azzizuna mu'azzizatun. Oke. Mu'azzizin. Kedua ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz atau kata zurtun. Dari kata zaro yang zuru ziyaratan, artinya mengunjungi. Para ulama menjelaskan faedah dari kata zurtum bahwa alam kubur itu adalah alam yang merupakan tempat persinggahan, hanya dikunjungi, yang nantinya itu bukan peristirahatan terakhir. Nanti setelah di alam kubur ada alam yang kekal abadi, yaitu di akhirat, di surga ataupun di neraka. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan zurtum, artinya hanya mengunjungi saja, tidak tinggal menetap, bukan mukim, bukan tinggal menetap, tapi hanya zurtum, mengunjungi.
Karena di alam kubur itu hanya sementara sampai datangnya hari kiamat. Sedangkan pada hari kiamat nanti baru seseorang akan memasuki tahap berikutnya di alam akhirat, yaitu dimasukkan ke surga atau di neraka. Disitulah tempat tinggal yang menetap, ya, bukan di kubur. Di kubur itu hanya mengunjungi, singgah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zurtum, hanya mengunjungi saja. Orang yang mengunjungi orang lain, dia tidak akan selamanya, pasti dia akan pulang. Demikian pula seseorang yang masuk ke alam kubur, dia dikatakan oleh Allah zurtum, sampai kalian mengunjungi kubur. Masuk ke dalam kubur hanya sementara. Ini faedah dari kata zurtum dalam ayat hatta zurtumul maqabir. Dari kata zar yazuru ziyaratan, artinya mengunjungi. Demikian tafsir ringkas dari ayat yang kedua. Berikutnya kita baca ya, dari ayat ini hatta harfu ghayatin mabniyun 'ala sukun. Hatta merupakan huruf ghayah, dinamakan dengan huruf ghayah. Artinya huruf yang menyatakan makna sampai atau hingga. Mabniyun 'ala sukun, mabni dengan sukun, yaitu sukun pada huruf alif, alif bingkong atau alif lainah. Zurtumu zur fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun wal mimu harfun jam'i. Zur merupakan fi'il madhi mabni dengan sukun zur. Sedangkan huruf ta itu adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah tu, menduduki posisi fa'il, rafa sebagai fa'il. Sedangkan huruf mim merupakan tanda jamak atau huruf jamak. Ya. Ini kita perhatikan satu kata dalam bahasa Arab itu penjelasannya per huruf ada. Inilah salah satu keistimewaan bahasa Arab. Ya. Sulit untuk disusupi dengan kepalsuan, ya. Sulit untuk dirusak. Ya. Maka dari itu Al-Quran tidak ada seorang pun yang bisa memasukkan Al-Quran. Ketika dia mencoba untuk memasukkan satu huruf saja, hal tersebut akan diketahui. Ya, orang akan melihat ini huruf apa. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab, tidak ada fungsinya dalam bahasa Arab. Berarti ini adalah kekeliruan, pasti diketahui. Kata zurtumu itu saja per huruf diuraikan. Zur sendiri, tu sendiri, mu sendiri. Zur itu fi'ilnya, fi'il madhi. Tu itu fa'ilnya, pelakunya. Kemudian mim itu tanda jamak, baru jadi zurtum. Ya. Berikutnya al-maqabiru maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-maqabiru maf'ul bi objek, mansub hukumnya tanda nasabnya yaitu fathah, al-maqabiru. Berikutnya kita bahas kaidah ke-68 tentang huruf ghayah. Harfu ghayatin, huruf ghayah, yaitu huruf hatta. Yang dimaksud yaitu huruf hatta. Huruf hatta yang berarti sampai, dia juga merupakan huruf jar. Kata setelah hatta hukumnya majrur, seperti dalam ayat surat Al-Qadr ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'i, setelah hatta kemudian matla'i. Kenapa kasroh? Karena hatta itu termasuk huruf jar. Kalau dalam ayat ini huruf hatta masuk ke dalam fi'il, maka dia bukan huruf jar. Di sini disebut dengan huruf ghayah.
ketika masuk ke dalam fi'il mudhari' maka fi'il tersebut akan menjadi mansub. Hatta kalau masuk ke isim jadinya majrur, kalau masuk ke dalam fi'il mudhari' jadinya mansub. Kita perhatikan contoh yang ditulis di sini. Di situ ada sedikit kesalahan. Saya baca. Mungkin belum ada harokat lagi contohnya. Belum. Mungkin bisa diberi harokat. Intadhara. Intadhara. I dan nun sukun ta fathah dha fathah ra fathah intadhara. At-tullabu intadhara tullabu lam syadda fathah tullab intadhara tullabu fa dhammah bu. Oh, itu lampu ya. Sadanya di lam ya, Ustaz. Ya, syadanya di lam. Ta dan lam. To dan lam. Ini toknya nggak ada. Ya, toknya sudah ada. Intadhara tullabu hatta. Kemudian di situ tertulis kharaja ditambahi satu huruf di depan dari yakhruju. Ya, Yakhruju. bukan kharaja tapi yakhruju. Maaf, yakhruja. Yakhruja. Bukan kok aja. Ya. Yakhruja. Ya, fathah tambahnya ya fathah di depan. Oh, Kemudian kha sukun, ra dhammah, jim fathah. Yakhruja. Ra'isul jami'ati. Yang terakhir harokatnya Ra'isul jami'ati. Ra'isul jami'ati. Tanwin ya. Betul. Sine ra'isul. Ra'isul. isulnya. Ya, tidak boleh ditanwin karena dia mudhaf. Ra'isul jami'ati. Tapi kok nggih. Seperti kita mengatakan misalnya ada orang yang menikah namanya Zainab misalnya, ayahnya namanya Zaid, maka dikatakan Zainabu bintu Zaidin, tidak boleh bintun karena tidak boleh ditanwin. Mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Zainabu bintu Zaidin, bukan Zainabu bintun, tidak boleh ditanwin karena itu mudhaf. Yang betul Zainabu bintu, tidak pakai tanwin. Zainabu bintu Zaidin. Ibnu juga begitu sama. Ra'isul jami'ati. Saya ulangi, intadhara tullabu hatta yakhruja ra'isul jami'ati. Tullabu. Nggih. Bu apa? Nggih. Intadhara tullabu hatta yakhruja ra'isul jami'ati. Kemudian untuk artinya juga di situ perlu disesuaikan. Tunggulah para murid dicoret. Tunggulah para murid dicoret diganti dengan para mahasiswa menunggu. Para mahasiswa menunggu. Tunggulah para murid dicoret diganti dengan para mahasiswa menunggu. Sehingga artinya para mahasiswa menunggu sampai kepala universitas atau rektor keluar. Ra'isul jami'ah, kepala universitas. Ya. Kalau di tempat kita namanya rektor. Atau kalau dia sekolah tinggi belum universitas baru sekolah tinggi, namanya ketua sekolah tinggi. Kalau universitas namanya rektor. Ra'isul jami'ah, para mahasiswa menunggu sampai kepala universitas atau rektor keluar. Intadhara. Berikutnya kita perhatikan di sini kata hatta. Setelah hatta ada kata yakhruja. Asalnya bukan yakhruja tapi yakhruju. Berubah menjadi fathah karena pemasukan hatta. Inilah fungsi huruf hatta yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Dia mengubah fi'il mudhari dari marfu' menjadi mansub, tandanya yaitu fathah.
yakhruju menjadi yakhruja, hatta yakhruja. Nanti akan kita tambahkan contoh dari Al-Quran. Ini termasuk amil nasab Ustaz. Ya, ambil nasab untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Oh, khusus. Tapi kalau untuk isim dia bukan ambil nasab ya, jar menyebabkan majrur. Kemudian contoh yang lainnya dalam surat Thaha ayat 91, lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Yang artinya kami tidak akan nabraha, atau kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, atau kami tidak akan meninggalkan untuk tetap menyembah anak patung lembu ini hatta yarji'a, sampai kembali atau pulang ilaina kepada kami Musa, Nabi Musa. harusnya yarji'u Ustaz ya. Ya, harusnya atau asalnya yarji'u. Setelah kemasukan hatta menjadi yarji'a. Nah, nanti kita bisa meneliti dalam Al-Quran. Setelah hatta kemudian fi'il mudhari, maka harokatnya tidak dhammah tetapi fathah. Yakhruju jadi yakhruja, yarji'u jadi yarji'an. Kita tambahkan contoh yang lain dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang, tidak akan bahagia sampai kalian mengikuti agama mereka. Allah mengatakan, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak akan senang sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Yang kita perhatikan di sini pada kata hatta tattabi'a. Hatta tattabi'a. Asalnya tattabi'un, dhamma. Fi'il mudhari itu asalnya dhamma. Tapi di sini berubah menjadi fathah, tattabi'a, karena didahului atau diawali dengan hatta. Itulah yang menyebabkan dia berubah harokat dari dhammah menjadi fathah karena hukumnya menjadi mansub. Ini keterangan tentang huruf ghayah atau huruf yang menyatakan makna sampai atau sehingga. Mungkin ada pertanyaan? Kalau hatta zurtumu itu apa mansubnya yang mana Pak? Kalau itu karena zurtum itu fi'il madhi, maka dia tidak bisa berubah, mabni tetap ya. Jadi tidak marfu', tidak mansub, tidak majrur. Tidak marfu', tidak mansub, tidak majrur. Ya, dia semua fi'il madhi itu hukumnya mabni tetap, tidak berubah. Sehingga tidak ada fi'il madhi marfu', fi'il madhi mansub, fi'il madhi majzum, tidak ada. Semua fi'il madhi pasti i'rabnya mabniyun. Dhamirnya antum Ustaz ya. Ya, dhamirnya tu. Dhamirnya tu, hanya satu huruf tu. Tapi kalau kita ingin menambahkan lebih jelas atau lebih lengkap, bisa kita tambahkan hatta zurtum antum al-maqabir, sampai kalian mengunjungi. Tapi sebenarnya tidak perlu, karena dalam zurtum itu sudah mengandung dhamir. Dhamirnya mana? Tu dan mimnya sebagai tanda jamak. Artinya itu sudah menunjukkan arti antum zurtum. Antum zurtum. Kalau anta zurta, kalau anti zurti, maka di sini sudah cukup, sudah ada dhamir meskipun hanya satu huruf tu. Itulah diantara rincian dalam bahasa Arab, sangat detail. Itu sudah termasuk mustatirun Ustaz ya. Kalau mustatir nanti khusus untuk dua fi'il.
Khusus untuk dua fi'il, yaitu fi'il yang dhamir mustatirnya huwa dan fi'il madhi yang dhamir mustatirnya hiya, seperti dhahaba dan dhahabat. Dhamir mustatir hanya dua itu untuk fi'il madhi, untuk huwa ataupun hiya. Adapun selain itu tidak. Selain itu tidak. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan ayat yang kedua dari surat At-Takatsur dan kaidah ke-68 tentang huruf ghaiyah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ayat yang ketiga dari surat At-Takatsur dan kaidah ke-69 tentang huruf kalla, huruf ra